Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Setiawan Putra dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 5B. Pengertian pendidikan kenabian. Di sini istilah pendidikan adalah terjemahan dari bahasa Yunani pedagoge yang berarti pendidikan, dan pedagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Sedangkan untuk profetik dari kata profetik yang berarti kenabian atau berkenaan dengan nabi. Jadi pendidikan profetik itu adalah transfer pengetahuan dan nilai kenabian yang bertujuan untuk membangun akhlak, moral, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini yang selanjutnya ada fase pendidikan kenabian. Yang pertama ada fase Mekah. Fase Mekah dilakukan ketika Nabi mendapatkan wahyu. Kemudian yang kedua ada fase Madinah. Fase Madinah dilakukan dengan melanjutkan fase Mekah. Fase pendidikan Mekah itu terdiri dari beberapa tahap. Di sini yang pertama ada tahap 1, yaitu pendidikan perorangan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, yaitu pendidikan yang dikaitkan dengan anggota keluarga atau kepada teman terdekat, kerabat terdekat. Yang kedua, ada tahap kedua, yaitu menyeru dan mengajak Bani Abdul Muthalib ke dalam Islam. Ya. Tahap kedua ini yaitu adalah tahap secara terang-terangan. Jadi yang pertama itu tahap. Kemudian yang terakhir adalah seruan atau ajakan umum, ya, yang disebutkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Selanjutnya dilanjutkan setelah tadi fase Mekah, dilanjutkan kepada fase pendidikan di Madinah. Kan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Madinah adalah memperkuat persatuan orang-orang Muslim. Kemudian menghabiskan sisa-sisa permusuhan dan persukuan dengan lahirnya persaudaraan. Madinah ini Rasulullah SAW yang pertama, yaitu karya pertama Nabi atau Rasulullah pada saat fase Madinah ini adalah membuat pusat peradaban atau pusat kegiatan-kegiatan, yaitu membuat sebuah masjid. Kemudian yang kedua, Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansar. Kemudian yang ketiga, membuat piagam persaudaraan dengan golongan-golongan penduduk Madinah. Materi pendidikan Islam. Yang pertama pada fase Mekah, yaitu materinya adalah materi tauhid. Pada fase Mekah ini pendidikan tauhid, teori dan prakteknya. Kemudian yang kedua ada pengajaran Al-Quran. Yang ketiga ada pendidikan akliyah dan ilmiah. Dan yang keempat adalah pendidikan jasmani. Dilanjut dengan materi Islam pada masa Madinah. Yang pertama pendidikan syariat, yaitu pendidikan syariat ini berkaitan dengan masyarakat seperti ekonomi dan hukum pidana. Yang keduanya ada pendidikan sosial, yaitu pendidikan sosial secara ringkas meliputi pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga ada pendidikan anak. Pendidikan anak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan yang terakhir adalah pendidikan akhlak, yaitu pendidikan yang berkaitan dengan tata cara bergaul. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Jadi kesimpulannya adalah konsep pendidikan Nabi di fase Mekah dan fase Madinah itu lebih menguatkan kepada nilai-nilai ketauhidan, kemudian lebih menguatkan kepada nilai akhlak, nilai sosial, dan nilai ekonomi. Karena itu menjadi titik tolak peradaban umat Islam pada fase Mekah dan fase Madinah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.